Empat pasang kandidat akan bertarung di Pilkada Jawa Barat. Masing-masing pasangan calon punya strategi program untuk memajukan bumi Pasundan. Seperti bakal calon wakil gubernur Jawa Barat Ilham Habibie yang mengaku akan fokus pada 3 prioritas jika terpilih nanti. Apa saja kita akan bahas langsung bersama bakal calon wakil gubernur Jawa Barat. Saat ini sudah menjadi calon wakil gubernur Jawa Barat Ilham Habibie. Sebelumnya kami juga sudah mencoba untuk mengundang kandidat lain untuk berpartisipasi malam hari ini namun berhalangan hadir. Pak Ilham, selamat malam dengan Friska di sini. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, semoga sehat juga Pak Ilham. Nah, pertama-tama selamat dulu. Karena akhirnya sudah ditetapkan menjadi calon wakil gubernur Jawa Barat. Nah, bicara soal program, kan ada banyak program yang dibawa oleh masing-masing pasangan calon. Tapi apa yang jadi pembeda pasangan Syahiku dan Ilham, Pak Ilham? Ya, saya kira fokus utama kita memang diantaranya 3 hal yang saya kemarin sampaikan, yaitu memang rasanya tiga-tiganya ada kaitan erat dengan ekonomi. Jadi memang lapangan pekerjaan, rakyat, masyarakat di Jawa kan sangat banyak ya, 50 juta totalnya, pemilihnya hampir 36 juta. Jadi ya 36 juta itu sebagian besar memang juga bekerja, dan kita juga tahu bahwasannya pengangguran di Jawa Barat itu meningkat karena adanya PHK yang kita lihat terutama di sektor tekstil, tapi juga ada yang lain. Biarpun kita melihat adanya juga investasi baru masuk, tapi memang orang yang perlu bekerja karena dia harus cari nafkah itu banyak sekali. Dan itu harus menjadi fokusnya. Jadi itu juga harus didukung dengan pendidikan yang mumpuni, dan itu adalah bagian dari program yang kita akan jalankan. Karena memang adanya masalah-masalah lain seperti terkait dengan kesehatan dan juga dengan keamanan atau juga pinjol, judol itu ada kaitan erat dengan ekonomi. Nah, yang terakhir memang UMKM. UMKM itu tulang punggung daripada ekonomi kita, itu memberikan nafkah kepada lebih dari 90% orang yang bekerja. Jadi itu saya kira penting sekali. Memang ini penting di seluruh Indonesia, tapi di Jabar karena memang besar sekali ini menjadi fokus kita, salah satu fokus utama kita, betul. Ya. Ya. Saya ingat Pak Ilham wawancara Pak Ilham di program Rosi Juni lalu bilang bahwa kalau mau membuat suatu perubahan yang substansial harus masuk ke pemerintahan. Dan Pak Ilham bilang bahwa punya idealisme. Tapi saat ini, saat terjun di dunia politik, are you 100% ready? Karena kita tahu seringkali idealisme ini terkalahkan dengan kepentingan pragmatis. Dan kita sudah melihat pula dalam proses pencalonan pendaftaran ini bahkan banyak sekali juggling politik yang terjadi. Ya, saya kira itu dunia politik memang punya karakter tertentu, tapi tidak berarti bahwasannya idealisme itu harus dikalahkan oleh pragmatisme. Karena pragmatisme bagi orang politisi itu memang adalah jalannya untuk menuju tujuan. Nah, yang penting juga adalah bahwasanya tujuan itu tercapai, jangan tujuan itu tiba-tiba dikalahkan oleh pragmatisme. Jadi ini adalah satu keputusan yang harus diambil oleh masing-masing politisi sendiri. Memang itu tergantung dengan individunya. Jadi nggak bisa digeneralisasi bahwasanya yang menang itu selalu idealisme itu selalu dikalahkan. Saya kira tidak demikian. Apa yang jadi strategi Pak Ilham dalam hal ini? Halo? Halo Pak Ilham, bisa dengar suara saya? Maaf, ini koneksinya tidak baik. Oh baik, saya akan ulangi lagi. Koneksinya kurang baik. Bisa diulang lagi pertanyaannya? Oke, bagaimana strategi Pak Ilham untuk mempertahankan ini? Sudah menyusun programnya, bagaimana dengan Pak Syahiku agar bisa sejalan menjalankan program itu? Ya, demikian tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan dan penambahan. Ya, dan itu bagian daripada apa yang memang kita sudah serahkan kepada KPUD. Jadi bagian daripada visi misi itu juga ada program-program yang lebih rinci. Tidak mungkin saya sebutkan semuanya di sini karena banyak sekali ya. Tapi memang salah satu fokus utama adalah apa yang tadi saya sampaikan. Nah, perlu juga kita tambahkan dan mengerti dalam konteks ini bahwasanya program yang kita usulkan, kita insya Allah akan jalankan di Jabar, tentunya harus nyambung dengan program
pemerintah pusat, karena kita ini satu tim ya, jadi apapun yang dijalankan oleh pemerintah pusat atau pemerintahan yang mendatang, kita harus dukung dari Jabar dengan program-program kita, jadi itu harus nyambung. Dan juga apapun yang kita lakukan juga harus didukung dan kita saling mendukung dalam hal ini dengan pemerintah lokal seperti kabupaten dan kota. Sekali lagi ini satu tim. Jadi biarpun mungkin kadang itu berasal dari partai yang berlainan, tapi tetap saja tujuannya sama. Kita semuanya mengembangkan negara dan bangsa kita menjadi negara bangsa yang maju, yang unggul, yang produktif, inovatif, yang daulat, yang berkelanjutan dan sebagainya. Ini adalah tujuan kita bersama menjadi Indonesia emas. Jadi kalau Indonesia menjadi emas, insya Allah pada tahun 2045, tentu Jabar juga harus menjadi emas. Mudah-mudahan duluan gitu. Pak Ilham, ini seperti yang disampaikan juga Pak Syahiku, bahwa walaupun tidak diusung oleh Kim Plus, tapi PKB dan Nasdem, Pak Syahiku dengan Pak Ilham ini akan sejalan dengan pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, bagaimana bisa? Padahal tadi seperti yang disampaikan Pak Ilham kan akan sejalan dengan pemerintah pusat, tapi koalisinya berbeda. Bagaimana untuk jembatannya apa? Nah, pertama tadi kan PKS dan Nasdem, bukan PKB. PKS dan Nasdem. Ya, PKS dan Nasdem bagian daripada Kim Plus. Ya. Tapi kita harus membayangkan seperti ini. Kalau di Jabar itu ada dua pasang yang pengusungnya itu Kim Plus. Jadi siapapun yang menang nanti tetap saja Kim Plus yang menang kan. Jadi oleh karena itu dan saya kira oleh karena itu memang ada keterkaitan langsung dengan apa yang dijalankan, diputuskan oleh pemerintah pusat gitu ya. Jadi dan itu memang karena Jabar itu adalah provinsi yang sangat besar, hampir 20% daripada Indonesia dengan 50 juta dari 280 juta penduduk, jadi dampaknya besar gitu ya. Jadi memang menurut saya itu harus otomatis seperti itu ya, karena harus mendukung apa yang kita ingin capai sebagai negara dan bangsa sebagai secara nasional. Gitu. Artinya walaupun berbeda tidak bersama koalisi besar Kim Plus, tapi PKS dan Nasdem akan tetap sejalan. Tadi janjinya begitu dengan pemerintahan Pak Prabowo. Mohon maaf, tapi Kim Plus itu sebetulnya termasuk Nasdem dan PKS. Tapi di Jawa Barat ini kan terpisah artinya kan, tidak mengikuti koalisi bersama dengan Kim Plus. Gini, Kim Plus itu kan definisi di pemerintah pusat, ya. Jadi Kim yang tadinya mengusung Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran itu kan Kim. Nah, ditambah dengan beberapa partai dari partai-partai lain yang tadinya semula tidak mendukung kandidat yang lain menjadi Kim Plus. Itu di pemerintah pusat. Nah, Kim Plus itu kalau di daerah kadang memang dia berstatus sebagai Kim Plus, kadang tidak, tapi tetap saja di level pemerintah pusat Kim Plus gitu. Oke, nah tapi kan saat terjun ke kontestasi tujuannya adalah menang. Nah di sisi lain ada bagian dari Kim Plus yang punya 15 kurang lebih partai politik yang akan melawan, jadi lawan dari Pak Ilham bersama Pak Syahiku. Nah apa strateginya kita akan bahas calon wakil gubernur Jawa Barat Ilham Habibie. Pak Ilham, walaupun di tingkat pusat sama-sama Kim Plus, PKS, Nasdem dan koalisi lainnya, tapi kan kalau di daerah ini terpisah-pisah seringkali, termasuk di Jawa Barat. Tapi namanya kontestasi pasti pengen menang tujuan akhirnya. Nah, apa strategi dari PKS dan Nasdem menghadapi koalisi gemuk yang mengusung Kang Deddy Mulyadi? Ya, pertama yang harus kita ingat, Pilgub itu dan sama dengan Pilpres kan itu pemilihan mengenai tokoh gitu ya. Jadi partai penting sebagai mesin yang memang melaksanakan kampanyenya, tapi yang ditawarkan adalah tokohnya, gitu ya. Jadi itu penting dan kita juga harus lihat. Jadi partai-partai ini kan ada komposisi daripada timnya yang berbeda-beda, ya. Dan kalau kita lihat partai-partainya kan kita juga harus lihat dalam konteks Jawa Barat, gitu ya. Jadi tergantung dengan provinsinya, jadi struktur dari partai dan juga itu berbeda dari provinsi ke provinsi, jadi tidak bisa disamaratakan. Jadi itu yang saya ingin sampaikan di sini. Jadi memang kelihatan di sini ada dua tim yang berbeda. Satu itu tadi dengan 13 partai, satu dengan 3 partai, dan ada 2 lagi hanya dengan 1 partai.
Ini kita tidak bisa mengukur itu hanya dari jumlah partai Baik. yang mendukung. Itu memang biarpun itu adalah indikasi mengenai struktur yang akan ke lapangan, tapi ada kriteria-kriteria lainnya juga yang juga menentukan betapa efektif struktur tersebut. Tapi yang jelas Syahiku Ilham ini siap untuk menghadapi Pilkada Jawa Barat dengan timnya juga banyak senior-senior di Jawa Barat. Salah satunya ada Kang Ahmad Heriawan, ada juga Kang Saan Mustafa. Betul. Jadi lebih percaya diri kah? Betul sekali. Ya memang Kang Aher atau Ahmad Heriawan, beliau sudah bersedia menjadi ketua tim pemenangan sebagai mungkin jurkam yang paling senior gitu ya. Jadi itu memang sudah kemarin disepakati saya kira. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Ilham yang juga sudah mengikuti tes kesehatan hari ini. Semoga hasilnya baik dan dilanjutkan dengan tahapan-tahapan selanjutnya termasuk nanti akan kampanye keliling Jawa Barat. Terima kasih banyak Pak Ilham Habibie atas waktunya. Selamat malam, sampai jumpa lagi.